dari 120.000 dolar ATH-nya di sini tuh lebih bahkan ya, sampai sekarang di harga 0,02 dolar. Kalian bayangin. Yo, what's up guys? Ketemu lagi dan gue Arif masih di Indo Jams Crypto Channel, tempat dimana kalian nongkrong ngobrolin seputar kripto. Oke guys, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung di channel ini dan tentu saja sudah subscribe channel ini, dimana ini akan membuat kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi-informasi terbaru di seputar kripto yang masih under value tentunya. Oke, di video kali ini kami, khususnya gue ya, ingin memberikan satu pandangan ataupun penilaian ataupun riset tentang project kripto yang mungkin kemarin-kemarin bisa dibilang ini project yang cukup ramai diperbincangkan dan cukup hype juga ya, dimana ini sering dibahas di TikTok juga, di Facebook, kemudian di YouTube juga banyak yang membahas tentang ini. Dan di video kali ini gue ingin membahas untuk perkembangan terbaru dari project kripto ini. Oke, projectnya apa? Kemudian kriptonya apa? Kita akan langsung menuju ke webnya dulu. Oke guys, ini adalah project Magic Business ya. Kalau lebih akrabnya mungkin kalian tuh kenal dengan token yang namanya BSTS ya. Dimana dalam game ini sama ya, ini adalah game blockchain juga. Kemudian juga bergerak di NFT juga dan juga marketplace NFT juga. Nah di sini kalau kita lihat di awal dari webnya, dimana Bestis ini adalah game yang unik ya, jadi game Bestis imut ya, yang unik disebutkan di sini kan, game blockchain tentang bisnis lucu yang berjalan di Binance Smart Chain. Jadi dia menggunakan blockchain BSC ya. Kemudian kalian bisa melakukan pengumpulan monster digital ultra langka, kemudian bisa memainkan mereka dan juga kalian akan berpetualang di dalam game ini, serta juga bisa melakukan trade ya, atau tukar tambah ataupun jual beli di marketplace NFT-nya, dan juga kalian bisa melakukan earning juga di game ini. Oke. Kemudian kita lanjut dulu untuk token BSTS. Jadi token BSTS ini adalah token tickernya dari game ini ya, game Magic Business ini, dimana token BSTS ini adalah sebuah token hyperdeflasi yang berjalan di Binance Smart Chain, oke, yang akan digunakan di toko dalam game untuk membeli besties dan item lainnya. Nah, mungkin buat kalian yang masih belum paham dengan apa sih token hyperdeflasi itu, jadi token itu secara garis besar itu ada dua macam ya, sepengetahuan kami di sini. Jadi ada token inflasi dan token deflasi. Nah, secara garis besar supaya kita lebih gampang memahaminya, jadi token inflasi itu adalah token yang mempunyai total supply itu unlimited ya, infinite ataupun tidak terbatas jumlahnya gitu. Nah, sedangkan yang token deflasi ataupun hyperdeflasi itu yaitu token yang mempunyai total supply itu semakin berkurang gitu, jumlahnya akan semakin berkurang. Nah, berkurangnya itu kenapa? Jadi di dalam berbagai aktivitas game itu ada namanya juga, ataupun dalam transaksi juga ya, itu ada namanya burning juga. Kemudian ada yang namanya buyback juga dari pengembangnya sendiri. Nah, itu secara tidak langsung akan mengurangi dari jumlah total supply token tersebut, yang akhirnya akan mengurangi totalnya, supply-nya akan semakin sedikit. Nah, itu namanya deflasi ya kan, jadi berkurang gitu. Jadi intinya seperti itu perbedaan antara token inflasi dan token deflasi. Nah, di sini BSTS ini termasuk dalam token hyperdeflasi. Oke. Kemudian di sini untuk smart kontraknya kalian bisa lihat di sini dan bisa dicek untuk di BSC scan-nya. Nanti kita akan coba lihat ya. Nanti kita akan lihat untuk bagaimana untuk project auditnya dan juga di white paper-nya nanti seperti apa. Nah, ini adalah contoh dari bestisnya ya, ataupun NFT dari BSTS ini. Kalau nggak salah namanya Billy ya, kalau nggak salah ya. Karena saya tidak memainkan game ini, jadi saya kurang paham ya untuk penyebutan nama-nama di sini kan. Ini kan namanya banyak-banyak ya. Ada yang Tony, Knitty, Katy, atau macam-macam. Oke. Kemudian kita lihat dulu untuk peta jalannya ya.
Oh iya, saya ingatin, saya lupa nih ya. Jadi apapun yang saya informasikan di sini ataupun yang kami sampaikan di video ini murni dari hasil riset kami sendiri. Jadi kami sangat menerima kritik maupun saran kalian dan bisa kalian sampaikan di kolom komentar ya, untuk kami supaya bisa memberikan review yang lebih baik. Oke, kita lanjut. Untuk peta jalan ataupun untuk roadmap-nya, jadi untuk tahap awal ya, ini di kuartal kedua ini udah selesai. Tahap pertama kuartal ketiga 2021 udah selesai, dan untuk tahap kedua di kuartal keempat di 2021 ini sedang berlangsung, dimana untuk peluncuran NFT marketplace-nya ini masih berlangsung. Kemudian juga untuk apa nih, Besties unik Natal spesial, ini saya kurang paham ya untuk informasi ini, nanti coba kita lihat di Twitternya apakah ada informasi tentang ini. Kemudian untuk tahap ketiga nanti ada peluncuran dari game ini untuk versi beta 1.0 ya. Kemudian juga bangun rumah Anda sendiri, jadi nanti kalian bisa membangun di gamenya untuk home kalian, rumah sendiri kalian bisa mendirikan. Dan juga untuk pertarungan PVP ya, dan juga pertarungan untuk melawan bos dari game ini. Kemudian kalian bisa melakukan pembayaran fiat di dalam game dan memperluas ke rantai lain atau ke blockchain lain ya, dimana ini disebutkan di sini ada Ethereum dan Polygon serta yang lain ya. Jadi nanti game ini bisa support untuk blockchain selain Binance Smart Chain. Oke. Kemudian untuk tahap keempat di kuartal ketiga sampai kuartal keempat di 2022 ini versi full dari versi game 3D-nya. Kemudian juga untuk pembaruan 3D multi pemain dan juga pembaruan metaverse-nya dan peta jalan baru ataupun roadmap baru. Jadi nanti kedepannya akan ada project-project akan dibikin lagi ya oleh pengembangnya. Oke. Kemudian untuk fiturnya dari game ini nanti kita bisa melakukan kepemilikan sejati atau true ownership, di mana nanti setiap item ataupun karakter yang Anda miliki itu dalam game itu adalah 100% milik Anda dan disimpan di blockchain, dan biasanya kalau hal ini akan berupa NFT ya, karena akan terhubung ke dompet kalian. Kemudian juga untuk pasar ataupun tradingnya di marketplace ya, dimana nanti kalian itu bisa melakukan trading ataupun jual beli di marketplace dari game ini yang mensupport NFT. Dan juga tentu saja kalian bisa memaksimalkan ya untuk NFT-nya ini. Dan juga untuk papan peringkat leaderboard ya, dimana kalian tuh bisa menumbuhkan besties Anda ataupun mengupgrade ya dari besties Anda itu lebih tinggi lagi dari awalnya gitu. Dan juga Anda bisa menaikkan peringkat dari pemain itu tentunya ya efeknya. Kemudian kalian juga akan mendapatkan reward dari menang. Oke. Kemudian juga untuk petualangan dan penjara bawah tanah atau dungeons ya, dimana untuk setiap dungeons itu memiliki tugas dan aturan. Jadi seperti tahap-tahapnya ataupun fase-fasenya ya, nanti ada kayak misi-misinya seperti itu. Kemudian di situ nanti kalian harus melakukan tugas dan juga aturan ya, dan kalian bisa memilih besties saat mengirim mereka ke dungeon nanti. Beberapa besties nanti dapat ditampil lebih baik daripada yang lain berdasarkan aturan dungeons. Oke, untuk petualangan nanti kita akan coba lihat di white papernya ya. Kemudian untuk pertempuran PVP atau person versus person, dimana nanti kita bisa melawan antar pemain ya secara online, dimana nanti berduel ya dengan pemain lain dalam pertempuran berbasis teks menggunakan besties Anda. Nanti setiap pertempuran membawa hadiah atau reward ataupun kerugian ya dalam token BSTS, yang artinya nanti jika kalian kalah di sini kalian pun akan mendapat kerugian dari token BSTS kalian dan bisa berkurang ya tentunya. Dan besties dapat memilih cara menghabiskan poin dalam aksi setiap putaran, dan besties perlu menggunakan satu titik aksi perserangan atau pertahanan. Oke. Kemudian ini masih ada untuk coming soon, ini untuk action pointnya ya. Pertempuran PVP ini masih coming soon, jadi segera akan datang. Dimana untuk poin aksinya ini adalah poin yang dapat digunakan pemain selama pertempuran dengan pemain lain. Nanti setiap putaran yang diberikan bestie dengan poin aksi. Nah, pemain itu memilih cara menghabiskan poin untuk setiap bestie.
Nah, akibatnya itu pemain dapat memblokir serangan atau memberikan kerusakan pada bestis pemain lain. Oke, jadi tahulah maksudnya yang namanya pertarungan pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Oke. Kemudian untuk ekosistemnya di sini bisa kita lihat ya, dimana game bestis itu bisa dimainkan player 1, player 2 dan player 3 juga. Dimana nanti ada BSTS token yang digunakan dan dapatkan NFT serta consumablesnya BSTS token ya. Ada loot box juga dan BS token yang digunakan untuk loot box ini. Jadi kemudian untuk pembagian ataupun tokenomiknya ini ya, dimana 50% ini di burning, 6% ini akan masuk ke liquidity pool, dan 34% ini masuk ke marketing, serta 10% ke tim. Nanti kita akan coba lihat di white papernya yang lebih lengkap. Ya, didesain dengan aman, dimana mereka selalu berkonsultasi dengan para ahli terkemuka di bidang keamanan cyber ya, dan tim Smart Observe mengaudit proyek kami dan memberikan umpan balik yang positif. Jadi Bestis ini diaudit tim smart kontraknya oleh Smart Observer. Nanti kita akan coba lihat untuk hasil auditnya. Dan untuk community driven development ya, ataupun pembangunan berbasis masyarakat, di mana mereka akan melakukan pengembangan yang transparan yang dapat Anda amati serta dapat mengambil bagian di dalamnya dan meninggalkan proposal Anda, atau biasanya tuh voting ya, biasanya kayak gini tuh. Oke, nanti kalian bisa gabung untuk bisa ikutan voting di sini di obrolan Telegram. Oke. Kemudian kita lanjut untuk di white papernya dulu ya. Kita coba lihat di sini. Oke, kita dari awal dulu. Kalau kita baca di sini, untuk game Bestis ini reward yang kita dapatkan itu berupa token cookies ya, kalau kita lihat di sini. Jadi kemungkinan nanti untuk game Bestis itu ada 2 token ya, dimana untuk token utamanya adalah BSTS dan untuk token rewardnya ini token cookies. Kita akan coba lihat nanti di tokenomicsnya ya, biar lebih jelas. Oke, kalian bisa baca untuk visi dan misi dari Bestis ini. Kemudian gameplaynya kalian bisa lihat, nanti ada PvE, dungeon gameplay, PvP dan characters. Jadi ini masih belum semuanya ya, jadi nanti akan bertahap untuk dari gameplaynya ini ya. Kemudian untuk karakter, dimana ada 2 jenis bestis ya. Kalau di sini disebutkan tuh ada yang namanya physical type atau magical type. Jadi ada 2 jenis karakter di bestis ini. Oke, nanti kalian bisa pelajarin untuk tiap karakternya ya. Di sini ada untuk bestis leveling, bestis talisman leveling, bestis type, dan juga bestis stackingnya, serta bestis talisman and position types. Kalian bisa baca sendiri. Kemudian untuk marketplace, kita lihat di sini untuk marketplace-nya. Di dalam marketplace ini nanti kalian bisa membeli berbagai macam bestis ya, dimana kalian itu nanti berupa NFT yang akan kalian dapatkan. Nah, kalau kita baca di sini, nanti setiap kali seseorang itu membeli ataupun melakukan transaksi di marketplace-nya ini ada biaya 3% ya, dimana untuk setengahnya itu akan di burn. Jadi secara nggak langsung ini akan mengurangi dari supply token BSTS itu sendiri. Oke. Kemudian kita lanjut untuk di tokenomics-nya. Nah, di sini kan ada 2 ya, BSTS token dan juga cookies token. Kita akan coba lihat untuk BSTS token dulu. Dimana untuk total supply-nya itu ada 1 triliun ya, kalau kita lihat di sini. Kemudian tokenomics-nya ini ada 7% untuk biayanya ya, dimana untuk 5% itu untuk distribusi kepada holders dan 2% ini akan masuk ke marketing. Dan untuk kontraknya, ini kalian bisa lihat di BSC scan-nya. Kita lihat aja langsung ya untuk di BSC scan. Untuk token BSTS ini sekarang sudah ada 49.975 address ya yang memiliki atau yang menghold token ini. Dimana untuk persentase pembagiannya di sini kalau kita lihat ya. Nah, ini udah ada untuk burningnya ini cuma ada 4,6%. Nanti kita akan lihat ya. Dimana nanti tadi disebutkan di awal kalau burningnya itu ada 50% ya. Oke, nanti kita akan lihat. Nah, di sini untuk pemegang pribadi, untuk dompet pribadi ini cukup kecil, tidak ada yang lebih dari 10%. Jadi cuma 1%-an ya kalau kita lihat di sini. Dan kemudian yang lumayan besar ini masuk ke exchange ya kalau kita lihat di sini. Dan ini yang masuk ke dompet dompet mati ya kalau ini ya, biasanya untuk pembakaran burning ya. Dan yang paling besar di sini nih, Legend Network Vesting. Nanti kita akan coba lihat. Kita lanjut dulu.
Nah, kita lihat di sini untuk token distribusinya, kalian bisa baca di sendiri ya untuk pembagiannya. Kemudian untuk ini before presale, di mana semua token itu yang tidak digunakan dalam presale itu akan di lock. Nah, setelah presale itu 70% dari BNB gas to liquidity pool ya akan di lock di sini. Kita lihat di Dexcel-nya, coba kita lihat. Nah, di sini kita lihat untuk total liquidity pool di Dexcel ini ada 183 token ya. Kemudian yang dikunci sama ya, ini kan dikurangi dengan biayanya. Kemudian untuk unlock date-nya itu 1 September di tahun depan ya. Jadi ini akan di lock selama 1 tahun ke depan. Nah, yang saya kurang paham ya, mungkin nanti kalian bisa beri komentar di deskripsi, dimana total lock-nya ini ada 0. Saya kurang paham maksudnya gimana ya. Dan di sini tuh tidak ada no other locker found. Saya kurang paham, nanti kalian bisa komen ya untuk penjelasannya ini. Kemudian kalau kita lihat lagi di lock item ini di tim finance ini, kita coba lihat ya untuk locknya di tim finance. Dan di sini liquidity lock di pancake liquidity pools-nya itu 0% liquidity. Dan BSTS lock di Binance Smart Chain ini ada 89% ya. Nah, circulating supply-nya yang sudah beredar itu sekitar 109 miliar untuk tokennya. Dengan total supply ada 1 triliun di sini. Jadi masih ada 89% yang di lock di Binance Smart Chain. Ya. Kalau kita lihat di sini di BSTS lock event, di mana ini sudah ada 2 kali event untuk unlock tokennya ya. Jadi ini udah masuk ke liquidity juga ya kalau ini berarti. Nah, ini ada tanggalnya, tanggal 30 ya di bulan 10 kemarin, dan tanggal 30 di bulan 11. Jadi 1 bulan sekali di unlock ya. Dan ini nanti untuk yang ketiga akan di unlock 4 hari lagi di tanggal 30 di bulan 12 nanti. Nah, jadi ini akan berlanjut ya. Nah, yang saya kurang paham di sini ada 3 event di mana ini sudah withdraw ya. Saya tidak tahu ini maksudnya gimana. Nanti kalian bisa tolong di komen lah buat kalian yang tahu ya. Jadi ini di withdraw pada tanggal 7 bulan 10, tanggal 29 bulan 9, dan tanggal 2 bulan 9. Nah, yang menjadi yang dapat saya garis bawahi di sini, yang withdraw ini adalah satu dompet yang sama. Kalau kalian lihat di sini itu ada 221 DC, 2221 DC ya. Ini juga sama, kalau kita lihat di sini 221 DC. Nah, yang beda ini doang nih. Ya. Nah, 221 DC ini adalah alamat wallet dari developernya. Kalau kita lihat di sini kan 221 DC. Jadi mereka itu sudah me-withdraw 3 kali event dengan total yang bisa kalian lihat tadi. Ini bentar ya, saya liatin untuk withdrawnya berapa. Ini ada 13 miliar token ya, lebih ini udah di withdraw oleh developer, dan juga ini 275 miliaran token sudah di withdraw, dan juga ini ada 40 miliaran token sudah di withdraw. Saya tidak tahu maksudnya gimana ya. Harusnya kalau di lock itu nggak boleh di withdraw harusnya, ya kan. Jadi saya ingatkan kembali, ini berdasarkan data ya, dan kalau memang cara pembacaan saya ini salah, tolong komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut dulu. Oke, untuk token burningnya di sini kalau kita lihat ya, ada 2% initial burn, kemudian 50% dari token ini akan di spend ya, akan dibakar atau dibuang di dompet mati dalam game shop, dungeons, atau raids. Nah, will be burned, jadi akan di burning nanti. Nah, kalau kita lihat di BSC scan-nya, kita coba buka ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk value-nya yang sudah di burn di sini ada 4,6437% ya. Ini sebanyak 765 BNB ya. Ini untuk balance-nya dari BSTS-nya di sini. Nah, kalau kita lihat di awal tadi ya, ada burning 50%. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada 2% initial burn. Jadi kemungkinan ya. Jadi sekarang kan masih ada atau masih berlangsung sebanyak 4,6% ya. Dan kemungkinan seiring berjalannya game ini kan terjadi ada berbagai macam burning ya nantinya ya. Jadi totalnya itu akan maksimal di 50% ya.
untuk burning tokennya, dan sekarang masih berjalan di 4,6%. Oke, jadi ngerti ya maksudnya ya, tadi yang 50% itu bukannya yang sisa dari 4,6% itu tidak di burn, tapi ini masih dalam masa 4,6%, dan kesananya nanti jika game ini sudah launching dan dimainkan oleh banyak orang, maka akan secara otomatis token itu akan burning ya, secara otomatis, karena dia adalah token deflasi ya. Jadi dengan maksimal burningnya itu di 50%. Kalian bisa lihat di sini ya, ini history dari transfernya. Jadi secara bertahap akan masuk ke dompet mati di sini. Oke. Kemudian untuk token cookies ya, kita bisa lihat di sini untuk token cookies ini digunakan sebagai token inflasi ya, dimana berdiri di Binance Smart Chain yang bisa digunakan di dalam game untuk memberi makan besties, kemudian pets juga bisa, dan juga upgrade NFT, serta untuk akses ke beberapa event ya. Dimana kalau kita lihat di sini untuk initial supply ini ada 500 juta. Nah ini jumlahnya untuk maksimal supply ini tidak terbatas, jadi nanti ini akan semakin bertambah seiring berjalannya aktivitas gamenya. Oke. Nah kalau kita lihat di sini untuk tokenomicsnya itu cookies itu token do not have any fees, jadi tidak ada biayanya. Nah dan juga kalian itu bisa melakukan trading di via BSTS pair ya. Nah ini untuk setiap tradingnya kalian akan kena 7% trading fee ya untuk biayanya, dimana 5% itu akan distribusi ke holder dan 2% nya akan masuk ke marketing. Oke. Ini untuk roadmapnya yang tadi. Nah untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca sendiri di white paper ini ya, untuk lebih paham dan bagaimana sih mekanisme dari besties ini. Oke, kita lanjut dulu. Untuk marketplace dari NFT besties ini ya, kita lihat di sini untuk harga yang paling murah. Di sini kan untuk paling murah itu ada generic ya, untuk rarity paling rendahnya. Ini kan kita akan coba lihat ya generic, terus kita filter dulu untuk harga paling murahnya, sekarang ada di 85 USD. Nah di sini ada ya satu yang mungkin saya kurang paham ya. Jadi kenapa untuk pembelian dengan token BSTS di sini dinonaktifkan? Ini menjadi pertanyaan ya buat saya ya. Nanti tolong kalian jawab yang tahu di kolom komentar. Dan mereka menentukan harganya itu di $85 dan di 0,155 BNB ya. Jadi mereka menentukan harga dari besties ini di harga ini, dimana untuk harga ini itu akan tetap ya. Kalau dengan menggunakan BSTS mungkin mereka tahu kalau harga dari BSTS ini akan turun ya. Nah kita coba lihat dulu untuk harga dari token BSTS ini di CoinMarketCap, dimana sekarang itu harganya di RP 0,1262 ya, dan ini udah turun. Soalnya kalau saya lihat di sini tuh udah sempat naik sampai ke 0,8 rupiah, jadi cukup drastis ya. Tapi kalau kita lihat lebih lengkapnya ya di sini, token besties itu sebenarnya sih menurut saya normal. Kenapa normal? Jadi begini, token ataupun project crypto yang baru launching ataupun baru meluncur di market ya ke publik itu biasanya memang akan di pump naik ya, dimana para whale ataupun para ini apa namanya pemegang tokennya itu akan membeli tokennya secara serentak di sini, biasanya seperti itu. Nah pemicunya adalah whale yang masuk. Nah karena kita merasa FOMO, takut ketinggalan, makanya banyak orang yang ikutan beli di sini, dia akan naik terus. Nah setelah dari whale ini merasa cukup ya untuk keuntungannya, dia akan menjual tokennya. Efeknya apa? Harga akan turun. Nah karena harga akan turun, maka para pemegang holder yang lain ini akan takut harganya akan semakin turun, makanya mereka ikutan untuk menjual. Secara langsung akan berakibat kepada harga dari token itu sendiri. Nah kalian bisa lihat di sini harganya akan turun terus nih. Tapi dengan catatan ya, meskipun harga dari token ini turun, game dari BSTS ini kan belum 100% ya. Jadi masih belum bisa dimainkan secara 100%. Jadi kedepannya jika memang nanti untuk komunitas dari Magic Besties ini akan bagus, akan besar, tidak menutup kemungkinan harga dari token BSTS ini akan naik pula ya, didukung dengan
token BSTS itu bersifat deflasi, di mana dia akan cenderung berkurang jumlah totalnya, total supply-nya ya, dari berbagai aktivitas dalam game tersebut. Nah, untuk rewardnya ini cukup menarik ya. Kalau kita lihat di KuCoin, nah ini adalah grafik di KuCoin-nya untuk token cookies yang sebagai reward di permainan BSTS. Secara logika, psikologi, harga dari token reward itu emang seperti ini biasanya ya. Di awal peluncuran itu akan tinggi harganya. Saya tidak tahu kenapa, dan hampir di semua game yang saya mainkan dan game itu baru meluncur maka akan seperti ini. Tinggi itu harganya. Nah, ini langsung turun. Saya tidak tahu apakah ada kesalahan dari sistemnya atau bagaimana, tapi saya tidak tahu. Kalau kita lihat di sini kan harganya tuh benar-benar turun ya, dari 120.000 dolar ya, tingkat ATH-nya di sini itu lebih bahkan ya, sampai sekarang di harga 0,02 dolar. Kalian bayangin ya. Ini dalam time frame 4 jam. Nanti kita akan coba lihat untuk lebih jelas grafiknya ya. Kalian bisa lihat di sini setelah saya zoom ya untuk grafiknya. Di sini ada kenaikan yang cukup signifikan dan juga turunnya itu signifikan banget. Nah, ini kalau menurut saya ini adalah kerjaan whale di sini nih. Tidak ada pause yang masuk di sini. Dan sekarang harganya tuh stabil di sini di 0,002832. Nah, salah satu kekurangan yang menurut kami ya itu kurang bagus ya, dimana game NFT ataupun game blockchain itu yang menggunakan dua token. Dalam arti token pertama itu digunakan sebagai token utama. Nah, yang token satunya lagi itu digunakan untuk token reward. Efeknya apa? Token reward ini yang akan berakibat kurang baik. Jadi contohnya seperti ini. Orang jika memainkan ya, player itu memainkan game dan dia mendapatkan reward berupa token rewardnya itu, maka secara logika token rewardnya ini akan mereka dapatkan dan pasti akan segera dijual lagi. Otomatis harga dari token rewardnya itu akan cenderung turun terus. Logikanya seperti itu, karena orang bermain kemudian dapat token kemudian dijual, karena untuk mendapatkan cuan kan tentunya. Nah, jadi ya kita ambil contoh untuk game seperti Aksi aja, dimana untuk token utamanya kan AXS ya, dan token rewardnya itu ada SLP. Nah, token SLP itu harganya cenderung turun terus karena efek dari penjualan untuk mengambil keuntungan itu tadi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sih para game developer itu harus menggunakan dua token? Kenapa tidak menggunakan satu token aja gitu? Jadi untuk untuk nilai dari tokennya itu bisa stabil gitu. Ada yang menjual, ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli, seperti itu. Nah, jadi buat kalian yang tahu kenapa developer itu menggunakan dua token, tolong ya komen di kolom komentar ya. Oke, itu dari segi tokenomicsnya ya. Oh ya, kita balik dulu ke webnya. Jadi ada beberapa kekurangan ya menurut kami ya. Jadi kalau kalian tidak setuju juga tidak masalah. Jadi saya itu lebih cenderung, atau kami itu lebih cenderung menyukai project yang projectnya jelas, orang di belakangnya jelas, mereka bekerja sama dengan brand apa, investornya siapa, dan lebih bagus tuh ada advisornya ataupun sebagai pembimbingnya itu ada disebutkan di sini. Nah, di game ini di webnya itu tidak ada di sini. Jadi orang atau developernya di sini tidak disebutkan. Bukan berarti jelek dari project gamenya. Saya nilai bagus. Gamenya ini bagus dan bisa menghasilkan ya. Tapi kalau kita lihat di sini tidak ada disebutkan untuk pengembangnya siapa, ya kan? Kemudian investornya ada apa enggak, dan juga untuk advisornya atau pembimbing dari pengembangan game ini pun tidak disebutkan. Karena apa? Jika ada advisor atau pembimbing, itu akan menjadi nilai lebih ya, dimana advisor ini mendukung project ini. Artinya mereka sudah melakukan riset dong kalau project ini benar-benar akan bagus ke depannya, seperti itu. Nah, di sini tidak ada. Di sini pun tidak disebutkan untuk kontaknya. Oke. Nah, kita coba lihat ya. Tadi kita belum masuk ke audit. Kita coba masuk dulu ke auditnya. Dimana untuk auditnya mereka itu menggandeng Smart Observer ya sebagai platform audit dari project ini. Oke. Jadi kalau kita lihat langsung aja ke hasilnya, bagus, tidak ditemukan untuk masalahnya. Kemudian
Kita lanjut dulu. Di sini untuk manual scan-nya juga bagus ya. Jadi ini good semua. Jadi secara kesimpulan dari auditnya mereka oke ya. Jadi project ini aman. Gimana untuk smart contract ini akan secara manual di review ya, dan akan dianalisa dengan static analysis tool. Dan untuk severity-nya itu low yang ditemukan di sini untuk smart contract-nya, dan smart contract itu bebas dari critical atau high severity issues. Jadi untuk problem-problem yang high itu di sini bebas ya. Jadi bagus untuk auditnya. Jadi dengan tidak adanya ataupun tidak disebutkannya siapa di balik pengembangan ini, developer dan lain sebagainya, ini agak riskan ya kalau kita lihat di liquidity log-nya yang di tim finance tadi, yang tadi saya jelaskan di depan tadi ya. Seperti ada kejadian 3 kali withdraw ini masih jadi pertanyaan buat saya. Oke. Dan juga untuk di DEX log-nya ini juga saya nggak ngerti, ini maksudnya total lognya 0, saya nggak ngerti. Oke, jadi agak ya, kalau menurut saya pribadi sih agak riskan, tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang project dari bisnis ini bagus sebenarnya. Kalau menurut saya pribadi sih bagus, dan saya pun punya tokennya, saya punya bisnis ini, tapi tidak di MetaMask, jadi ada di Trust Wallet. Jadi buat kalian yang kadang nanya ya, saya tuh mereviewnya mungkin kurang bagus karena mereka memegang tokennya, jadi saya mereviewnya jelek. Abang nggak punya ini tokennya, jadi reviewnya jelek atau ketinggalan nggak beli gitu. Saya punya tokennya, ada di Trust Wallet, jadi jangan khawatir, kita sama-sama punya kok. Jadi saya juga tidak menutup kemungkinan untuk mengambil kesempatan ya. Kenapa enggak? Kalau emang nanti ini komunitasnya gede ya, kita juga akan dapat untung juga ya. Tapi ingat, gunakan uang dingin dan jangan pakai jumlah duit yang besar. Jadi kalau memang nanti ini projectnya akan tidak berkembang ke depannya ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau berkembang ya kita mendapatkan cuannya juga lumayan kan. Jadi gitu bos. Oke, kita coba lihat untuk di Twitternya ya. Sebentar aja kita lihat di sini untuk event terbarunya di mana. Oh, ini untuk 17 Desember kemarin ya. Jadi Magic Business ini udah listing on L-Bank. Oke, bagus. Jadi sudah ada yang menerima untuk exchange-nya. Dan untuk informasi terbarunya sepertinya enggak ini ya. Oh, enggak terlalu banyak ya. Oke. Jadi itu ya. Untuk kesimpulannya, sebenarnya Magic Business ini merupakan game yang cukup seru menurut saya. Dan juga untuk perkembangannya ini masih berjalan, dan kita tidak bisa mengambil suatu kesimpulan kalau Magic Business ini jelek, karena Magic Business ini game yang berbasis komunitas ya. Jadi kalau nanti komunitasnya gede, maka bisnis ini akan besar pula. Dan tidak menutup kemungkinan meskipun sekarang itu harga BSTS turun dan juga token rewardnya pun harganya pun turun, tidak menutup kemungkinan kedepannya jika ini komunitasnya gede, maka harga dari token itu akan naik pula. Jadi kalian bersabar dulu karena ini masih dalam masa pengembangan gamenya ya, jadi masih belum 100% bisa dimainkan. Jadi optimis akan selalu ada. Dan juga jangan lupa saya ingatkan kembali, sebelum kalian melakukan investasi di manapun ataupun apapun itu instrumennya, kalian tetap harus melakukan riset mandiri kalian masing-masing. Do on your own research, oke? Dan juga apapun yang kami sampaikan di sini, kami bukanlah sebagai financial advisor, dan kami pure berdasarkan penelitian kami sendiri, dan kami ingin membaginya kepada kalian semua di sini agar kalian bisa mendapatkan sudut pandang berbeda dari apa yang kalian pandang sebelumnya dari suatu project. Oke? Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan juga menonton video ini sampai selesai. Kami harapkan banyak kritik dan juga saran di kolom komentar sehingga kami bisa saling belajar bersama ya. Kita juga sama-sama belajar di sini, dan juga kita akan mencoba untuk memberikan review yang baik untuk teman-teman semua di sini. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan kalian, keep health dan keep cuan.